oleh karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan. Disinilah letak masalahnya, saudaraku. Masalah Asa bukan semata-mata soal strategi politik, melainkan soal hati yang tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya saudara ada dalam keadaan yang baik, kesehatan yang prima, penuh sukacita dan berlimpah dengan damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian yang baru dalam hati kami. Ajar kami bukan hanya mengerti secara pengetahuan, tetapi boleh menangkap kehendak-Mu dan dikuatkan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 16, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Firman Tuhan tertulis demikian. Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini kita hidup di tengah dunia yang berubah sangat cepat. Teknologi yang berkembang pesat, kecerdasan buatan semakin maju, persaingan kerja pun semakin ketat, biaya hidup meningkat, dan masa depan sering terasa tidak pasti. Oleh sebab itu banyak orang yang hidupnya dalam kekhawatiran, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Ia takut gagal dan takut tidak sanggup menghadapi hari esok. Tidak sedikit orang yang akhirnya menggantungkan rasa aman mereka kepada hal-hal tertentu seperti jabatan, koneksi tabungan, relasi, kemampuan pribadi, bahkan sistem dan teknologi. Selama semuanya itu masih ada, hati mereka merasa tenang. Tetapi begitu satu demi satu mulai goyah, ketakutan pun muncul. Seperti seorang berjalan di atas jembatan gantung, selama tali penyangganya terlihat kuat, ia melangkah dengan percaya diri. Namun ketika satu tali terlihat rapuh, langkahnya mulai gemetar. Bukan karena jalannya berubah, tetapi karena sandarannya tidak lagi diyakini kuat. Demikian juga kehidupan rohani kita, saudaraku. Keberanian seseorang sangat ditentukan oleh kepada siapa ia bersandar. Firman Tuhan hari ini mengajak kita kembali bertanya dengan jujur, selama ini siapa yang kita andalkan di dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh yang menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Raja Asa, yaitu Raja Yehuda. Raja Asa bukan raja yang jahat sejak awal. Justru Alkitab mencatat bahwa pada permulaan pemerintahannya, Asa adalah raja yang takut akan Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan membawa pembaruan rohani bagi bangsa Yehuda. Ia menghancurkan mezbah berhala, menyingkirkan penyembahan kepada ilah-ilah lain,
dan mengajak bangsa itu kembali mencari Tuhan. Pada masa itu, Tuhan memberikan damai dan kemenangan yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan halus namun berbahaya dalam hati Asa. Hal ini bukan perubahan yang langsung terlihat, bukan dosa yang besar yang mencolok, melainkan pergeseran sandaran hidup. Dan inilah yang juga sering terjadi dalam kehidupan orang percaya hari ini. Saudaraku, Raja Asa memulai hidup rohaninya dengan sangat baik. Ia mengandalkan Tuhan ketika menghadapi musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Dalam kitab 2 Tawarikh 14, Asa berseru kepada Tuhan dan berkata bahwa tidak ada bedanya bagi Tuhan untuk menolong yang kuat maupun yang lemah. Artinya Asa memang bersandar penuh kepada Tuhan dan mempercayai Dia, Allah yang memberikan kemenangan. Sehingga Tuhan menjawab doanya dan memberikan kemenangan yang besar bagi Asa. Namun bertahun-tahun kemudian, ketika menghadapi tekanan politik dari kerajaan Israel, Raja Asa tidak lagi datang kepada Tuhan. Ia memilih jalan menurut logika manusia yang lebih aman dan lebih cepat. Ia meminta bantuan Raja Aram. Secara kasat mata, keputusan itu tampak berhasil. Musuhnya mundur, situasi menjadi lebih tenang. Tetapi di mata Tuhan, keputusan itu adalah kegagalan Raja Asa. Sebab Raja Asa tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Seringkali kita juga berada di posisi seperti ini. Kita pernah sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Kita rajin berdoa, berserah, dan berharap penuh kepadanya. Namun setelah berjalannya waktu, ketika pengalaman kita bertambah dan kemampuan kita meningkat, kita mulai lebih percaya pada perhitungan diri sendiri dan tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Mungkin kita masih berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak bersandar lagi kepadanya. Kita masih menyebut nama Tuhan, tetapi keputusan-keputusan kita ditentukan oleh logika dan kekuatan manusia. Firman Tuhan hari ini sangat jelas berkata, oleh karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan. Disinilah letak masalahnya, saudaraku. Masalah Asa bukan semata-mata soal strategi politik, melainkan soal hati yang tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Mengandalkan manusia berarti menjadikan manusia sebagai sumber rasa aman. Padahal manusia sangat terbatas dan ia bisa berubah-ubah dan bisa mengecewakan. Banyak hari ini orang berkata, saya percaya Tuhan. Tetapi pada praktek hidupnya sehari-hari, yang paling mereka andalkan adalah koneksi, uang, jabatan, kecerdasan, dan kekuatan orang lain. Ketika semuanya itu berjalan baik, hati kita terasa tenang. Tetapi ketika satu hal saja mulai goyah, ketakutan langsung mengambil alih. Disinilah firman Tuhan menjadi sangat relevan bagi kita hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang hatinya berpaut kepadanya. Perhatikan kalimat ini dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Tuhan tidak pernah mencari orang pintar. Tuhan tidak mencari orang yang paling kaya. Dan bukan juga untuk mencari orang yang paling kuat. Tetapi Tuhan mencari hati yang berpaut kepadanya. Kata berpaut menunjukkan hubungan yang melekat, bergantung, dan tidak terpisah. Artinya hati yang sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang kehilangan keberanian, bukan karena mereka lemah, tetapi karena sandaran mereka sudah rapuh, karena mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Ketika ekonominya goyah, hatinya juga mulai goyah. Ketika pekerjaannya terancam, hatinya mulai gelisah dan khawatir. Ketika masa depannya tidak jelas, imannya tergoncang. Namun firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jika sandaran kita adalah Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, penyertaannya,
kasih setianya kepada orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, ia akan tetap percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja secara penuh di tengah-tengah masalahnya. Orang yang bersandar penuh kepada Tuhan, ia tahu siapa yang memegang hidupnya. Dialah Allah pemenang, Allah yang maha besar, yang memberikan kita kemenangan. Tuhan yang setia, yang memegang kendali atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teguran Tuhan kepada Asa bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengembalikannya. Tuhan seolah berkata, "Aku rindu engkau kembali bersandar kepadaku. Aku rindu engkau percaya penuh kepadaku seperti dulu." Demikian juga hari ini, firman ini bukan untuk menghakimi kita, melainkan untuk mengundang kita kembali kepada sikap hati yang benar. Mungkin kita masih aktif dalam pelayanan gereja, masih bisa beraktivitas, masih tampak baik-baik saja, tetapi Tuhan melihat lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Kemanakah hati kita berpaut? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita untuk memperbaiki komitmen iman kita kepadanya. Hari ini kita tidak sekedar berkata, "Aku percaya Tuhan," tetapi benar-benar menyerahkan kekhawatiran kita, masa depan kita, pekerjaan, keluarga, dan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tempat sandaran kita satu-satunya. Ketika Tuhan menjadi tempat sandaran hidup kita, maka Tuhan sanggup memberikan keberanian yang baru kepada kita. Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru, dan Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata, matanya menjelajah seluruh bumi. Artinya tidak ada satupun kehidupan yang luput dari perhatiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut menghadapi hari esok. Jangan takut menghadapi masa depan. Jangan biarkan dunia mencuri keberanianmu yang seharusnya lahir dari iman kepada Tuhan. Mari belajar dari kehidupan Raja Asa. Awal yang baik harus diakhiri dengan akhir yang baik. Jangan bergeser sedikit pun dari mengandalkan Tuhan. Tuhanlah tempat kita bersandar penuh. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat hati kita berlabuh. Ketika hati kita mengandalkan Tuhan, hati kita diteguhkan, langkah kita diarahkan, dan hidup kita dipelihara oleh tangan Tuhan sendiri. Dan mulai hari ini, kita semua mengambil keputusan yang sama. Hati kita tidak akan bergeser. Tuhanlah menjadi tempat kita bersandar penuh kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa keberanian sejati hanya lahir ketika kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Ampuni kami jika selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan manusia, kemampuan diri sendiri, atau sistem dunia ini. Kami mau kembali berpaut kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk memiliki kepercayaan yang penuh, berserah penuh dengan tulus, dan berjalan dalam iman setiap hari. Di tengah banyak godaan dan ketidakpastian hidup ini Tuhan, kami hanya mau bersandar penuh kepada Engkau. Kami mau teguhkan hati kami, sehingga hati kami tidak akan tergoyahkan dan tidak akan pernah bergeser, bahwa hanya Engkau tempat kami bersandar penuh. Kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaan pelayananmu kepada Tuhan. Hidupmu akan diberkati untuk menjadi berkat. Untuk itu bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara semuanya, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari di renungan berikutnya.